Cukup aneh, di zaman sekarang ini adalah wilayah sebesar Amerika Serikat yang belum pernah dilihat manusia. Lokasinya melewati kutub belahan lain kutub selatan. Dikutip dari perkataan Admiral Byrd tahun 1957. Bumi yang kita pijak sungguh belum sepenuhnya terjamah. Kisah masa lalu menunjukkan betapa planet ini menyisakan banyak pertanyaan yang belum terjawab, seperti yang diungkapkan oleh Admiral Byrd dan juga cerita Baluqiyah dan Nabi Khidir. Sobat, pernahkah mendengar cerita tentang Baluqiyah? Jauh sebelum era kelahiran Nabi Muhammad, As-Salabi mengisahkan lelaki yang bernama Isya. Dia dari kalangan Bani Israel. Isya merupakan salah satu ulama yang biasanya membaca kisah terdahulu. Dari kitab-kitab itu, dia menemukan sifat-sifat Nabi Muhammad. Semua sifat ditulis dalam sebuah lembaran dan disembunyikan di dalam peti yang terkunci. Kuncinya dia sembunyikan ke tempat yang tak pernah diperhatikan. Isya memiliki anak bernama Baluqiyah. Jelang wafatnya, dia berwasiat kepada Baluqiyah agar dia menjadi hakim di kalangan Bani Israel setelahnya. Setelah beberapa lama ayahnya meninggal. Tiba-tiba dia melihat sebuah peti. Peti itu didapatinya terkunci. Dia tanyakan peti itu kepada ibunya. Ibunya menjawab, "Aku tak tahu apa yang ada di dalam peti ini dan tak tahu di mana kuncinya." Selanjutnya, kunci itu dihancurkan oleh Baluqiyah dan membuka petinya. Di dalamnya, dia melihat ada lembaran yang bertuliskan sifat Rasulullah. Dari lembaran itu, Baluqiyah juga mengetahui Muhammad akan menjadi penutup para nabi dan rasul, serta surga diharamkan bagi para nabi sehingga dia dan umatnya masuk terlebih dahulu. Setelah selesai membacanya, dia bawa lembaran tersebut kepada ulama Bani Israel. Tatkala mendengar sifat Nabi Muhammad, mereka berkata kepada Baluqiyah, "Bagaimana bapakmu mengetahui hal ini tetapi dia tak memberitahu kepada kami? Demi Allah, seandainya bukan karena engkau, pasti kuburannya akan kami bakar karena Isya telah menyembunyikan berita tentang junjungan para rasul." Cerita berlanjut. Baluqiyah pun akhirnya memilih untuk beranjak dari kampungnya. Dia pamit kepada ibunya dan berjanji tak akan kembali hingga dirinya bertemu Nabi Muhammad. Dengan memantapkan keyakinan dan niat tulus, Baluqiyah melangkah tanpa ada petunjuk yang pasti di mana Nabi Muhammad berada. Baluqiyah memulai pengembaraannya. Petualangan yang sesungguhnya membawa dirinya menemukan wilayah yang tak pernah terbesit di benaknya. Tibalah Baluqiyah dalam sebuah jazirah. Di sana terdapat ular besar dan dia berkata, "Tak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya." Lalu Baluqiyah pun mengucap salam. Kelompok ular itu bertanya kepada Baluqiyah, "Dari golongan manakah engkau?" Baluqiyah pun menjawab dirinya berasal dari kaum Bani Israel dan menanyakan tentang di mana Muhammad sekarang. Pertanyaan Baluqiyah tanpa jawaban yang tegas. Oleh ular yang ditemuinya, mereka berkuasa atas semua ular yang berada di bumi. Andai si ular penjaga itu tak mengawasinya, ular akan bergerak dan mengancam umat manusia. Perjalanan panjang Baluqiyah membuatnya tak menemukan pemukiman manusia. Baluqiyah menghitung sudah 7 lautan telah dilalui, dan itu dilaluinya dengan menempuh perjalanan bertahun-tahun. Hingga dirinya pun kembali tiba dalam sebuah jazirah. Di sana terdapat pohon kurma dari emas. Apabila matahari muncul menyinarinya, maka ia mengeluarkan sinar seperti kilat, sehingga tak ada mata yang mampu untuk melihatnya karena kuat sekali kilauannya. Di jazirah ini juga ada pepohonan yang besar buahnya. Baluqiyah mengulurkan tangannya untuk mengambil buah dari salah satu pohon tersebut.
Pohon itu menyeru, "Menjauhlah dariku, hai hati yang suka bersalah," artinya. Balukia pun mundur dan duduk. Di tengah kebingungan dan sulitnya menjelaskan situasi yang dialaminya kini, tiba-tiba ada satu rombongan turun dari langit. Di tangan mereka ada pedang yang terhunus. Ketika mereka melihat Balukia, mereka berkata, "Bagaimana engkau sampai ke tempat ini?" Balukia hanya memandang takjub. Beberapa saat dia berkata, "Saya dari Bani Israel, nama saya Balukia. Lalu kalian siapa?" Mereka menjawab, "Kami adalah kaum jin yang beriman. Asalnya kami berada di langit. Kemudian Allah menurunkan kami ke bumi. Kami diperintahkan untuk memerangi jin kafir di muka bumi. Sekarang kami akan memerangi mereka." Balukia pergi meninggalkan mereka. Tiba-tiba ada malaikat yang besar, postur tubuhnya sedang berdiri. Tangan kanannya ada di timur, sedangkan tangan kirinya ada di barat. Lalu malaikat itu berkata, "Tak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Balukia mendekati dan mengucapkan salam kepadanya. Malaikat itu pun bertanya kepada Balukia, "Siapa engkau?" Balukia menjawab, "Aku adalah seorang laki-laki dari Bani Israel. Aku pergi dalam rangka mencari penutup para nabi." "Lalu siapakah engkau?" jawab Balukia. Malaikat itu pun menjawab, dirinya ditugaskan oleh Allah mengurusi gelapnya malam dan terangnya siang. Cerita berlanjut. Balukia terus melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba ada malaikat yang sangat besar. Dia berkata, "Tak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad utusan Allah." Balukia mengucapkan salam kepadanya. Malaikat itu pun menjawabnya. Lalu Balukia bertanya tentangnya. Dia menjawab, "Aku adalah malaikat yang ditugaskan menangani angin. Aku tak akan melepaskan angin kecuali atas izinnya. Aku menggenggam laut. Seandainya tak demikian, tentu semua yang ada di muka bumi akan binasa." Hingga akhirnya Balukia tiba di Gunung Qaf. Gunung itu terbuat dari yakut hijau. Ia mengelilingi dunia seluruhnya. Karena pancaran sinar gunung tersebut, langit terlihat berwarna biru. Allah menugaskan penanganan gunung ini kepada seorang malaikat. Apabila Allah menghendaki mengguncang sebagian bumi, Ia memerintahkan malaikat tersebut untuk menggerakkan lapisan yang tersambung dari belahan bumi ke Gunung Qaf. Apabila Allah hendak menenggelamkan sebuah desa, maka Dia mengizinkan kepada malaikat itu untuk memotong lapisan kampung tersebut dari bumi. Balukia bertanya kepada malaikat itu, "Apa yang ada di belakang gunung ini?" Di belakang gunung ini ada 40.000 kota selain kota-kota di dunia. Kota itu terbuat dari emas dan perak. Tak ada siang, tak ada malam. Penduduknya adalah para malaikat yang tak pernah lelah bertasbih kepada Allah, jawab sang malaikat. Balukia kembali bertanya, "Apa di belakang kota-kota itu?" Dia menjawab, "Di belakangnya ada 70.000 hijab. Setiap hijab besarnya seukuran dunia. Tak ada seorang pun yang mengetahui di balik hijab itu kecuali Allah." Balukia pun meninggalkan malaikat itu. Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah gunung. Di sana ada malaikat-malaikat yang rupa mereka seperti kijang. Balukia mengucapkan salam kepada mereka. Mereka pun membalasnya. Balukia bertanya kepada mereka, "Siapa kalian?" Para malaikat itu menjawab, "Kami adalah sebagian malaikat Allah. Di sini kami beribadah kepada Allah semenjak kami diciptakan," jawab sang malaikat. Lalu Balukia bertanya kepada mereka tentang gunung besar yang menghadap kepada mereka, yang menyinarkan cahaya seperti matahari tersebut. Lalu malaikat menjawab, "Itu adalah gunung dunia yang terbuat dari emas. Semua logam emas yang ada di bumi bersumber darinya."
Cerita berlanjut. Baluqiyah meninggalkan mereka. Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah laut yang luas. Di sana ada 2 ikan yang sangat besar. Dia mengucapkan salam kepada mereka dan mereka pun membalasnya. Keduanya bertanya kepada Baluqiyah, "Siapa engkau, hai makhluk Allah?" "Aku Baluqiyah dari Bani Israel. Aku datang dalam rangka mencari Muhammad, penutup para nabi. Apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa aku makan?" tanya Baluqiyah. Atas izin Allah, kedua ikan itu memberi roti. Dimakannya roti itu dan setelahnya Baluqiyah tak merasa lapar lagi. Selanjutnya, dia sampai ke sebuah jazirah. Di sana Baluqiyah melihat seekor burung yang sangat besar. Burung itu ada di atas sebuah pohon yang di bawahnya ada hidangan, yang di atas hidangan tersebut ada ikan yang dipanggang. Baluqiyah mendekati burung itu, mengucapkan salam dan bertanya, "Siapakah engkau?" "Aku adalah salah satu malaikat yang ada di surga. Aku diutus oleh Allah mengirim hidangan ini kepada Adam dan Hawa ketika keduanya berkumpul di Gunung Arafah. Lalu Allah menyuruhku untuk meletakkan hidangan tersebut di sini dan aku berdiam diri di dekatnya hingga hari kiamat," kata si burung tersebut. Dia juga memerintahkanku untuk memberikan sesuatu kepada orang yang datang ke sini. Maka Baluqiyah memakan sesuatu dari hidangan itu. Akan tetapi tak sedikit pun hidangan itu berkurang. Baluqiyah bertanya kepada sang burung tentang hidangan itu. Ia menjawab, "Sesungguhnya makanan dunia akan berkurang dan berubah bila didiamkan, sementara makanan surga tak akan berkurang dan berubah." "Apakah ada seseorang yang pernah memakan hidangan ini?" tanya Baluqiyah. "Sudah, sesungguhnya Khidir Abdul Abbas terkadang datang ke sini dan memakan hidangan ini. Setelah itu dia pergi lagi," jawab si burung. Mendengar itu, Baluqiyah memutuskan diri tinggal di tempat itu untuk bertemu Khidir. Pada suatu hari, ketika Baluqiyah sedang duduk, tiba-tiba Nabi Khidir alaihissalam mendatanginya dengan mengenakan pakaian putih. Baluqiyah berdiri menyambut dan mengucapkan salam kepadanya. Khidir membalasnya. Baluqiyah berkata, "Wahai Abdul Abbas, aku telah bepergian dalam rangka mencari Nabi akhir zaman hingga akhirnya aku sampai ke tempat ini. Aku diam di sini menunggu kedatanganmu agar engkau memberitahuku tentangnya." "Hai Baluqiyah, sesungguhnya Nabi akhir zaman tak akan muncul saat ini dan engkau tak akan bertemu dengannya sekarang ini," balas Khidir. "Hai Baluqiyah, tahukah engkau berapa jarak antara kamu dengan ibumu?" tanya Khidir kembali. Baluqiyah menjawab, "Tak tahu." Khidir berkata, "Jaraknya adalah jarak tempuh 50 tahun. Maukah aku letakkan kamu di hadapan ibumu?" kata Khidir. Baluqiyah mengiyakan dan Khidir menyuruhnya untuk memejamkan mata. Baluqiyah berkata, "Aku pejamkan kedua mataku, aku tak tahu apa-apa kecuali ibuku telah ada di sampingku. Aku buka kedua mataku, lalu aku mengucapkan salam kepada ibuku dan mengatakannya." Kedatangan Baluqiyah membuat ibunya terkejut. Pasalnya, ibunya melihat seekor burung putih telah membawa Baluqiyah kembali ke sini. Lalu burung itu menghilang secepat kilat. Sejak peristiwa itu, Baluqiyah menceritakan semuanya kepada ibunya. Kemudian dia pergi kepada Bani Israel dan juga menceritakan hal yang dialami selama perjalanan itu. Dia menceritakan kepada Bani Israel dan semua keajaiban yang dilihatnya. Perkataan Baluqiyah selama menempuh perjalanan puluhan tahun juga diabadikan oleh Bani Israel dalam sebuah catatan. Menurut sebuah riwayat, Baluqiyah berumur 1000 tahun.